Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya ingin membahaskan rasa sakit yang dia rasakan saat harus berpisah darimu. Baik teman-teman, jikalau kalian sudah siap, kita mulakan bacaannya ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sedang merenungkan perpisahan ini ya, atau mungkin seseorang yang masih lagi merenungkan perpisahan ini. Entah kalian berdua sama-sama ya bersetuju untuk berpisah, atau mungkin diputuskan sepihak. Nah teman-teman, apapun situasi kamu dan dia ya, seseorang yang sedang merenungkan perpisahan ini. Kita lihatkan seperti apa energinya. Kemunculan Knight of Pentacles menggambarkan energi seseorang yang sebenarnya masih lagi belum bisa melupakan kamu ya. Ada keinginan untuk kembali mendekati kamu, datang lagi kepada kamu, kerana teman-teman ada sesuatu yang dirasakan di hatinya yang tidak bisa dilepaskan. Entah mengapa ya, beberapa di antara dia bahkan ya memiliki perasaan seperti dia sepatutnya perlu bertanggungjawab ke atas kamu. Contohnya apapun yang dimulakannya, teman-teman dia bertanggungjawab untuk mengakhirinya, begitu ya. Jika hubungan ini all of a sudden secara tiba-tiba terhenti, dia merasakan seolah-olah dia tidak bersikap bertanggungjawab terhadap kamu. Nah teman-teman, ini mungkin akan resonate bagi beberapa sahaja ya. Bagi kalian yang merasakan tidak ada kaitannya, abaikannya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Nine of Wands, teman-teman sosok ini sempat seperti berfikir ya, mengapa dia benar-benar perlu menghindari kamu? Mengapa kamu benar-benar perlu menghindar darinya? Nah, itu sama ada dari pihak kamu atau dari pihak dia ya, yang bersetuju untuk pergi ya atau menjauh. Teman-teman, kerana perasaannya itu masih bertahan. Dan dia juga tidak tahu ya, tindakannya untuk pergi dari kamu, menjauh dari kamu, berpisah denganmu adalah sesuatu yang diinginkan hatinya. Mengapa ya dari tadi teman-temannya gabungan kedua kartu ini, Knight of Pentacles dan juga Nine of Wands, menggambarkan atau memberikan saya ya gambaran seseorang yang seperti dihadapkan kepada atau lebih tepat lagi disudutkan untuk mengambil keputusan ini ya, tetapi sebenarnya tidak ada keinginan di hatinya untuk berpisah dengan kamu ya. Orang yang sebenarnya jikalau boleh, jikalau bisa ingin bertahan. Maka teman-teman, mungkin kalian boleh beritahu saya di kolom komentar mengapa saya sempat merasakan energi itu ya. Saya tidak merasakan orang ini ingin menjauh, pergi dari kamu, tetapi terpaksa melakukannya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Eight of Cups, nah ini kartu yang menjadi kartu di tengah ya. Nah ini gambaran yang sangat tepat, yang sangat jelas. Seseorang yang terpaksa pergi dengan penuh kesedihan di hatinya dari koneksi ini. Entah teman-teman dia yang terpaksa menjauh dari kamu atau mungkin kamu yang terpaksa menjauh darinya. Maka seperti saya jelaskan di awal bacaan tadi ya, entah hubungan ini diputuskan sepihak atau kalian berdua sama-sama bersetuju ya untuk memutuskan koneksi ini. Kemunculan Knight of Wands menggambarkan teman-teman orang ini sebenarnya masih lagi berhasrat ya ke atas dirimu. Tetapi mungkin menurut kamu pergerakannya dia kepada kamu ada kalanya tidak konsisten. Datang dan pergi ya, dan ini seperti pergerakan yang tidak konsisten dan ada kalanya membuatkan kamu sempat bertanya apakah dia benar-benar serius kepada kamu atau tidak. Tetapi dengan kemunculan Knight of Wands tidak dapat dinafikan ada kegairahan yang sangat besar di hatinya tentang dirimu. Teman-teman, sosok ini ya, beberapa di antara dia di sini orangnya suka bercanda, suka seperti mengusik kamu ya, menyukai sesuatu yang humoris, mempunyai kedalaman perasaan luar biasa, tetapi teman-teman apa yang ditunjukkan kepada kamu itu sekadar gairah. Maka kamu benar-benar tidak tahu apakah dia mencintai kamu sedalam itu atau sekadar suka sama suka. Beberapa yang lain kelihatan seperti sangat jelas ya. Teman-teman, orang ini memiliki seorang putera. Jikalau ini melibatkan pasangan orang, khususnya jikalau melibatkan pasangan orang, saya menangkap sosok ini memiliki seorang anak lelaki. Maka kalian sesuaikannya. Tetapi jikalau dia ini single, belum bernikah, tidak memiliki anak, teman-teman mungkin ada sisi keanak-anakan darinya. Di sini teman-teman lebih menangkap
energi seumuran, atau mungkin ada yang lebih muda. Seperti itu ya, dari usia kamu. Okey teman-teman, dengan kemunculan Four of Pentacles, saya menangkap energinya yang sangat berorientasi kan ke arah pekerjaan, dan mungkin hidupnya teman-teman perlu bekerja keras untuk mengekalkan kondisi finansialnya. Nah, ini mungkin teman-teman ni jikalau dia tidak bekerja keras, ini seperti pengeluaran yang lebih daripada kemasukan. Maka dia perlu bekerja keras untuk mengekalkan kondisi finansialnya. Orang yang sangat rajin bekerja dan sangat berorientasi kan ke arah pekerjaan. Detik ini teman-teman, jikalau entah kamu yang perlu menghindar atau dia yang pergi meninggalkan, kemunculan Four of Pentacles. Nah, ini berbalik lagi dengan energi yang saya rasakan dari kartu pertama dan kedua itu. Hanya kamu yang bisa menjawabnya ya. Mengapa dari tadi saya merasakan sosok ini seperti dihadapkan kepada tidak ada pilihan selain daripada pergi meninggalkan kamu. Maka ada perasaan seperti rasa kehilangan kamu yang cukup mendalam ya. Sehinggalah saat ini, entah kalian baru putus, kalian sudah lama putus, teman-teman, dia sangat merasakan kehilangan kamu di sini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Maaf ya teman-teman, kondisi rumah saya masih lagi agak berisik ya. Kerana renovasi itu masih lagi dijalankan. Kita cuba lihatkan di sini ya. Apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Okey teman-teman, jauh di dalam hatinya, dia benar-benar tidak bahagia, cukup menderita sebenarnya ya. Dan seperti sikapnya yang mulai tidak peduli akan apa pun yang terjadi di sekitarnya. Teman-teman, kamu tahu mengapa? Berpisah dari kamu, pergi meninggalkan kamu, atau kamu yang memilih untuk menghindar darinya, membuatkan dia benar-benar berantakan. Nah, ini teman-teman, it's like a backup ya, a konfirmasi ke arah apa yang saya rasakan di awal bacaan tadi. Jikalau menurut kalian di sini, tidakkah dia yang pergi? Dia yang mengambil keputusan untuk pergi dari koneksi ini. Teman-teman, ini sesuatu yang membuatkan hatinya benar-benar tidak bahagia. Sehingga apapun yang dikerjakannya, apapun yang dilakukannya, fokusnya tidak di sana. Dia seolah-olah kehilangan fokus, tidak terarah, tidak tahu apa yang dipikirkan lagi, sering melamunkan kamu, dan sebenarnya ingin keluar daripada situasi yang tidak membahagiakan ini. Tidak kiralah teman-teman ya, sama ada kamu yang memilih untuk pergi atau dia yang memilih untuk pergi ya, tetapi teman-teman, dia benar-benar tidak bahagia dengan situasi ini. Maaf ya guys, rumah saya memang agak berisik ya. Okey teman-teman, kita ambil satu kartu dari pihak kamu pula ya. Teman-teman, nampaknya saya mungkin akan terpaksa pause video ya untuk beberapa kali. Jikalau ada bunyi yang sangat bising ya, saya terpaksa pausekan video ya. Kita lihatkan satu kartu dari pihak kamu pula ya. Apa yang sedang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini? Okey teman-teman, dengan kemunculan Six of Wands, wow, kebanyakan daripada kalian yang menonton boleh dikatakan sudah pun berhasil move on ya. Beberapa yang lain berpura-pura bahagia move on, tetapi hati kamu masih sangat disakiti. Tetapi teman-teman, apa yang kamu tampilkan itu tidak selaras dengan apa yang kamu rasakan. Memang kamu berhasil move on, tetapi kamu berpura-pura seolah-olah kamu bahagia, seolah-olah kamu kuat, tetapi jauh di dalam hatimu ini hanyalah sebuah fasad ya, sesuatu yang dipalsukan. Dari segi perasaan kamu teman-teman, kamu benar-benar merasa kehilangan. Kerana beberapa di antara kalian yang menonton di sini sudah menganggap beliau soulmate ataupun belahan jiwamu. Ini orang yang benar-benar kamu inginkan, tetapi entah kamu yang perlu menghindar atau dia yang pergi meninggalkan kamu, membuatkan kamu terpaksa dengan segenap hati, sekuat hati, moving forward ya, melangkah ke depan. Teman-teman, hari-harimu ya, hari-hari yang kamu jalankan itu seolah-olah baik-baik sahaja. Tetapi hati kamu sangat merindukannya, sakit banget dan merasa ditinggalkan. Kamu sempat berfikir ya, mengapa sosok sebaik kamu, kualitas-kualitas dengan kualitas yang kamu miliki, dia masih memilih untuk pergi meninggalkanmu ya. Kamu merasakan kamu sudah melakukan yang terbaik untuk dirinya. Tetapi kamu tidak mengerti ya, mengapa kamu harus begini dan dia harus begitu. Sebenarnya teman-teman, kalian berdua di sini ya, pihak kamu dan pihak dia sama-sama tidak bahagia. Tetapi perbedaannya, dia tidak memalsukan perasaannya. Dia memang tidak bahagia dengan situasinya. Tetapi kamu menguatkan hati, moving forward dan berpura-pura seolah-olah kamu baik-baik saja. Nah, itu perbedaannya ya.
Okey teman-teman, seperti saya jelaskan tadi ya, jikalau ada bunyi bising, saya mungkin akan terpaksa pause video ini berkali-kali ya. Okey teman-teman, please bear with me, rumah saya sedang direnovasi ya. Okey teman-teman, kemunculan kartu Three of Wands menggambarkan sebuah perencanaan, sebuah penantian. Wow teman-teman, beberapa daripada kalian yang menonton, ini mungkin berdealing dengan seseorang yang berjarak jauh, atau mungkin terlihat ada keterlibatan orang lain ya. Itu kamu sesuaikan, tetapi saya lebih melihat energi yang ketiga ini. Orang ini masih lagi memantau kamu dan dia masih lagi menantikan sebuah kesempatan untuk kembali mendekatimu. Jikalau ini menarik energi orang baru, maka teman-teman dia seolah-olah merasakan kesempatan tidak benar-benar didapatkan sepenuhnya, maka dia ingin mendapatkan kesempatan kali kedua untuk mendekati kamu. Maka beberapa di antara dia masih lagi memantau kamu dan berencana untuk bertindak dengan segera. Maka teman-teman, ini adalah perencanaan dari dia ya. Okey teman-teman, kita lihatkan pula sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri orangnya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang merasa sakit banget ya, harus berpisah darimu. Seperti apa ciri-ciri orangnya? Yang masih lagi merasakan kesakitan itu apabila terpaksa berpisah darimu. Teman-teman, dia adalah seorang yang dikenali oleh banyak orang. Di sini ada gambar seorang penyanyi. Teman-teman, apakah dia ini seorang penyanyi, seorang pelakon, seseorang yang always ya, senantiasa berada di panggung, atau public figure ya, yang dikenali oleh banyak orang, mungkin juga melibatkan seorang artis. Teman-teman, ini seperti menarik energi seorang the star ya, yang mengindikasikan orang yang mempunyai ambisi yang sangat tinggi atau posisi yang dikenali oleh banyak orang. Jikalau ini tidak menarik energinya, maka teman-teman dia mungkin memandang ke arah kamu sebagai the star ya. Kamu ini bintang yang berbinar-binar di matanya dia. Entah kerana posisi pekerjaan kamu, statusnya kamu, atau mungkin kamu seorang penyanyi. Seperti itu ya. Tetapi bagi memudahkan penjelasan, teman-teman, beberapa di antara dia ini memang orang yang terkenal ya. Nah, itu termasuklah seorang penyanyi, seorang pelakon, seorang artis. Okey teman-teman, the upheaval. Nah ini teman-teman, saya menangkap seperti kehancuran yang terjadi di dalam hatinya di saat dia terpaksa berundur dari koneksi ini atau memaksakan keadaan agar kamu menjauh darinya. Teman-teman, dia hancur banget ya. Sebenarnya tidak ada keinginan untuk kehilangan kamu. Tetapi ini seperti sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Mungkin teman-teman, saya beri contoh ya. Mungkin dia sempat disudutkan oleh kamu. Mungkin kamu sempat bertanyakan ini, bertanyakan itu. Apabila dia tidak dapat menjawabnya, maka teman-teman dia mungkin terpaksa berundur dari koneksi ini secara tiba-tiba. Nah, itu terpulang kepada apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Apakah dia ini seorang single? Apakah dia ini orang yang sudah berpunya? Nah, seperti itu ya. Teman-teman, dia ini orang yang agak sulit untuk diprediksi. Kamu sulit banget untuk memprediksi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Orang yang mudah berubah-ubah, hari ini seperti ini, keesokannya seperti itu. Teman-teman, saya menangkap dia adalah orang yang sangat menyukai tantangan ya. Okey teman-teman, kita lihatkan ciri-ciri lainnya. Beberapa di antara dia ini mungkin seorang pelajar atau seorang guru. Teman-teman, energi lain, seseorang yang berpegang kepada tradisi ya. Orang yang masih lagi seperti dibimbing oleh malaikat, leluhur atau keluarganya. Teman-teman, dia ini mungkin seorang family man, family woman, orang yang mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan keluarganya. Teman-teman, dia ini orang yang banyak memberikan kamu advice, masukan, bimbingan ya. Nah, ini teman-teman kalian sesuaikan, ada perkataan the teacher ya. Entah ini menarik energi seorang pelajar, seorang guru, atau guru dan guru. Seperti itu ya. Okey teman-teman, ambil yang resonate sahaja. Energi lain yang saya rasakan, orang ini banyak membimbing kamu. Memberikan kamu tunjuk ajar ya. Mungkin memberikan kamu banyak advice seperti itu. Okey teman-teman, beberapa yang lain mungkin menarik energi seorang pengacara, seorang hakim, seseorang yang ada kaitan di bidang hukum. Teman-teman, orang ini orang yang mempunyai pertimbangan yang sangat baik, orangnya sangat adil, dan dengan kemunculan kartu yang berkaitan dengan hukum ini teman-teman ya, saya menangkap energi seseorang yang sudah berumah tangga ya. Dan energi lain teman-teman, beberapa di antara kalian, ini seperti selalu terlihat ada pertengkaran di antara kamu dan dia.
Entah ini pertengkaran yang diam-diam, saling mendiamkan, atau pertengkaran yang sangat tegang ya, seperti selalu bertengkar, selalu argumen seperti itu ya. Kalian sesuaikan. Tetapi teman-teman, dia adalah orang yang penuh dengan pertimbangan, orangnya baik dan sebenarnya pencinta kedamaian. Maka jikalau dihadapkan dengan situasi berkonflik, bertengkar, teman-teman dia cenderung menarik diri ya. Menarik diri dari kamu, mendiamkan situasi, entah hilang ke mana. Kerana jikalau boleh, dia memang tidak mahu berkonflik denganmu. Okey teman-teman, orang ini mempunyai ambisi yang cukup besar dan salah satu daripada ambisinya, ambisi terbesarnya adalah untuk memiliki kamu ya. Teman-teman, dia tahu ya, kalian berdua mempunyai dunia yang sangat berbeza. Entah itu melibatkan perbezaan status, perbezaan budaya, perbezaan usia, perbezaan kepercayaan, keyakinan dan lain-lainnya. Teman-teman, orang ini seperti boleh dikatakan memandang tinggi ke arah kamu ya. Kemunculan the achievement. Dia mungkin orang yang sangat sukses, orang yang sangat mapan, tetapi saya melihat dia seseorang yang memandang kamu dengan sangat tinggi ya. Itu yang saya rasakan dari kartu ini ya. Dia benar-benar seperti melihat kamu ini di atas segala-galanya. Seperti itu ya. Kita lihatkan lagi ciri-ciri yang lainnya ya. Siapa dia? Okey teman-teman, the beauty, saya menarik energi seseorang yang sangat menyukai keindahan, kecantikan. Orang ini orang yang sangat mementingkan penampilannya. Baik seorang pria atau wanita, dia selalu ingin terlihat sederhana tetapi menarik. Teman-teman tidak semestinya perlu memakai pakaian yang mahal ya, tetapi dia memang menjaga penampilannya, mungkin juga menjaga berat badannya, menjaga penampilannya, menjaga imejnya. Baik seorang wanita atau lelaki sangat mementingkan kecantikan. Teman-teman, dia pandai memilih pakaiannya yang sesuai dengan situasinya. Boleh dikatakan orang ini orang yang sangat tertarik dengan kecantikan, ketampanan kamu. Okey teman-teman, under the deck di sini, wow. Orang yang sangat terpukau dengan kecantikan, ketampanan kamu. Teman-teman, di kali pertama dia memandang kamu ya. Nah, ini seperti menarik energi cinta pandang pertama. Dia sudah pun seperti fix matanya ke arah kamu ya. Saya menangkap orang ini enjoy banget di saat berbicara denganmu. Dan dia ini seorang yang berjiwa seni. Sangat menyukai art, sangat menyukai music ya. Ada kaitan dengan kartu pertama iaitu kartu The Star tadi, The Inspiration. Saya menangkap gambaran orang ini, saya tidak tahu teman-temannya, mungkin dalam bidang nyanyian ya, bidang music, dan dia sangat enjoy berbicara denganmu. Teman-teman, orang ini orang yang menampung segala keperluannya berlandaskan kemampuannya sendiri. Dia tidak mengandalkan orang lain ya, tetapi bekerja keras untuk memastikan kondisi keuangannya terjaga. Dia tidak mengandalkan orang lain tetapi mengandalkan dirinya sendiri. Teman-teman, dia ini orang yang mempunyai aura penarik ya, yang sangat kuat ya. Seperti mampu untuk menarik perhatian lawan jenis dengan begitu mudah. Bukan dengan kamu sahaja. Ramai wanita lain, lelaki lain yang akan sangat tertarik kepadanya. Kerana dia adalah seorang yang sangat charming. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, sambil kita membaca energinya, saya ingin membuka zodiaknya ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini lebih didominasikan oleh zodiak Gemini, Aquarius, Aries, Taurus. Di sini ada dua Taurus teman-teman ya, double Taurus, Libra, Capricorn. Didampingi dengan zodiak Sagittarius, Aries sekali lagi, Cancer, Virgo, Sagittarius, Pisces, Leo, Pisces, dan juga Leo sekali lagi di sini teman-teman ya. Baik teman-teman, bagi kalian yang merasakan mungkin ada zodiak yang tidak saya sebutkan, kita cuba lihatkan ke arah kartu ini. Dan bagi kalian yang merasakan ini hanyalah untuk membuang waktu ya, skip saja bahagian ini teman-teman ya. Baik teman-teman, zodiak lain yang muncul di pembacaan kita, di sini ada zodiak Cancer, Libra, Virgo, Aries, Taurus, Scorpio, dan juga zodiak Aquarius teman-teman. Ini zodiak yang berdampingan tetapi ada yang banyak yang berulang di sini ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi menggunakan kartu ini sekali lagi ya. Okey teman-teman, seperti apa kondisi pikirannya setelah berpisah denganmu? Nah, ini kan
gambaran energi dari pihaknya dia yang benar-benar tidak bahagia melamunkan kamu dan ingin keluar dari situasi ini. Dia sempat merasakan dirinya terperangkap dalam situasi yang tidak diinginkan hatinya, iaitu terpaksa berpisah atau menjauhi kamu. Maka kita lihatkan dengan lebih mendalam seperti apa kondisi pikirannya setelah berpisah denganmu ya. Seperti apa kedalaman perasaannya setelah berpisah denganmu. Okey teman-teman, kemunculan star sekali lagi ya. Kamu mendapat kartu ini 2 kali guys. Nah, ini menarik energi zodiak Aquarius dengan kuat. Teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin mendengarkan readingan tarot, mendapatkan nasihat-nasihat atau masukannya daripada orang-orang tertentu. Nah, ini teman-teman saya tidak tahu ya, untuk seperti mendapatkan sedikit pencerahan apa yang sedang terjadi di koneksi ini. Seolah-olah teman-teman dia benar-benar tidak mahu pergi meninggalkan kamu ya. Maka dia mungkin sedang mendapatkan masukannya daripada orang-orang tertentu atau mendengarkan readingan tarot untuk melihatkan sama ada keputusannya yang sudah berpisah dengan kamu, pergi dari kamu itu tepat atau tidak. Teman-teman, dengan kemunculan kartu star kali kedua, wow, orang ini sudah sangat merindukan kamu ya, dan sangat berharap yang kalian akan dipersatukan dalam waktu yang dekat ini. Maka teman-teman, ini sangat jelas ya, orang ini sebenarnya tidak mahu berpisah dengan kamu ya. Di saat kamu memandangnya sebagai seorang star, teman-teman, dia memandang kamu sebagai kartu the world, segala-galanya. Kamu memandang dia sebagai seorang star, tetapi menurut hatinya, the star itu adalah dirimu, bukan dirinya. Nah, begitu penjelasannya ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Cuba fokuskan kepada suara saya teman-teman ya. Saya sangat memohon maaf ya. Rumah saya memang agak berisik kerana renovasi. Okey teman-teman, kartu The Chariot. Wow teman-teman, secepat itu dia terpaksa menjauh. Secepat itu juga keinginan hatinya untuk kembali. Nah, ini kan diletakkan bersebelahan kartu The Star. Maka teman-teman, dia benar-benar mengharapkan akan berpapasan dengan kamu, kembali bertemu dengan kamu, dan datang mencari kamu suatu saat nanti. Teman-teman, dia yang menjauh ya, contohnya jika dia pergi dari kamu, memang tidak ada keinginan itu. Bahkan energi ini sangat menyakitkan hatinya. Dan dia seperti ingin segera kembali ke pangkuan kamu ya. Itu yang dipikirkannya, dan pada waktu yang sama, dia sempat berpikir, sementara dia pergi menjauh meninggalkan kamu, apakah kamu benar-benar sudah berhasil move on, pergi melupakan dirinya? Itu yang dipikirkannya. Okey teman-teman, selain daripada itu, Ace of Cups. Wow, seseorang yang ingin memperbaharui energi hubungan kalian. Teman-teman, jikalau dia ini ya, contohnya mempunyai kebiasaan meminum minuman alkohol ya, mungkin orangnya suka banget ya meminum minuman alkohol sampai mabuk-mabuk contohnya ya. Teman-teman, dia benar-benar sedang dilema ya, ataupun di dalam emosi yang bergejolak. Saya menangkap entah dia minum dengan berlebihan ya, atau melakukan sesuatu berlebihan, kebiasaan-kebiasaannya. Contoh lain mungkin bekerja secara berlebihan untuk tidak memikirkan kamu. Nah, ini kan berbicara mengenai emosi yang melimpah-limpah ya. Maka teman-teman, entah dia ini seorang yang sangat menyukai minuman alkohol atau melakukan hal lain secara berlebihan hanya semata-mata untuk melupakan kamu. Teman-teman, dia benar-benar merasakan sangat sulit ya untuk beradaptasi ke arah situasi ini. Untuk pergi meninggalkan kamu dan melupai kamu, itu bukanlah hal yang mudah. Teman-teman, orang ini semakin menjauh dari kamu ya, semakin pergi, dia seolah-olah semakin jatuh cinta dan semakin menginginkan kamu di sini. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Saya tidak tahu teman-teman ya, gabungan kartu ini apakah ini menarik energi seseorang yang berzodiak ya, lebih ke arah zodiak Cancer, Pisces, Scorpio dan juga Capricorn. Nah, memang ada 12 zodiak sign ya, tetapi 4 zodiak ini sangat memanggil saya ya. Cancer, Pisces, Scorpio dan Capricorn. Orang yang seperti tidak menentu perasaannya, hatinya seperti sangat kacau, sangat galau di saat memikirkan kamu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi seperti apa kondisi pikirannya setelah berpisah darimu. Queen of Cups. Nah, saya baru menyebut perkataan galau itu tadi ya. Teman-teman, dia merasakan apa yang dia lakukan terhadap kamu itu tidak adil banget ya. Dia kan seorang yang adil, penuh dengan pertimbangan. Dia sempat merasakan kamu pasti
kamu pasti sangat kecewa. Kamu pasti sangat dilukai dengan sikapnya yang all of a sudden secara tiba-tiba memutuskan untuk menjauh dan untuk pergi ya. Dia sedar teman-teman apa yang dia lakukan kepada kamu itu akan sangat membuat kamu kecewa banget. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi seperti apa kondisi pikirannya setelah berpisah darimu. Teman-teman, dia selalu memikirkan kamu ya, dan bahkan tidak bisa tidur malam dan ada perasaan bersalah yang dibawa di dalam hatinya. Pedang-pedang ini menusuk dia sewaktu dia tidur. Maka teman-teman, sosok ini membawa rasa bersalah dengan apa pun yang sudah dia lakukan ke atas dirimu. Jikalau dia mengambil keputusan untuk menjauh, untuk tidak mengendahkan kamu, ada perasaan bersalah di dalam hatinya. Dan sebenarnya teman-teman, dengan tindakannya ini, dia sempat merasakan yang diabaikan, yang ditinggalkan sebenarnya itu bukan kamu. Kerana bukan kehendak hatinya untuk pergi meninggalkan kamu. Tetapi di saat dia melakukan itu, yang ditinggalkan itu adalah dirinya. Pisau-pisau ini, pedang-pedang ini menikam dirinya. Dengan keputusan yang dia ambil untuk menjauh darimu, itu tidak akan menikam kamu, tetapi menikam dia. Nah, seperti itu ya. Maka setiap kali dia cuba melelapkan matanya, sakit banget. Memikirkan keputusan yang sudah dia ambil. Mendiamkan kamu, silent treatment kamu, ghostingin kamu, memblokir kamu, tidak berkomunikasi denganmu, itu benar-benar menikam hatinya. Padahal kamu di sini merasakan dia sudah sangat mengecewakan kamu ya. Tetapi dia sedar, apapun tindakan yang diambilnya itu sangat mengecewakan dia, bukan menikam kamu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Apa yang sedang dia rasakan di hatinya saat berjauhan darimu ya. Page of Swords. Teman-teman, beberapa di antara dia masih lagi memantau kamu, mencari tahu tentang kabar beritamu atau bertanya-tanya di merata tempat ya. Jikalau mungkin kamu sudah seperti menukar nombor HP-mu, jikalau kamu sudah menukar nombor HP-mu, teman-teman, dia masih mencari tahu. Kamu di mana, apa yang sedang kamu lakukan, apakah kamu aktif di social media, mencari tahu di sini, mencari tahu di sana, penasaran banget. Ada perasaan bersalah yang sangat mendalam apabila dia mengambil keputusan untuk tidak berkomunikasi dengan kamu. Rasa bersalah yang sangat mendalam sebenarnya, dan dia selalu memikirkan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Dengan kemunculan Five of Swords, teman-teman, dia sedar. Dia orang yang kalah dalam hubungan ini, bukan kamu. Dia sudah mengecewakan hatimu sehingga terpaksa memaksa keadaan, menyudutkan kamu dan membuatkan kamu pergi darinya. Seolah-olah sebenarnya dia tahu ya, kamu tidak akan pergi darinya. Tetapi tindakannya dia, sikapnya dia membuatkan kamu pergi darinya. Maka yang kalah itu bukan kamu ya. Yang kalah itu dia. Teman-teman, dia sedih banget ya sewaktu memandang ke arah kamu yang terpaksa pergi dari dirinya. You have to walk away from the relationship kerana keadaan yang tidak mengizinkan ya. Maaf ya teman-teman, berkali-kali saya sudah post videonya ya. Kita lihatkan under the deck-nya. Energi the moon. Wow teman-teman, orang ini sepertinya sudah berubah menjadi werewolf ya. Saya menangkap energinya yang sudah tidak menentu. Setiap malam terlalu merindukan kamu. Nah, orang ini sudah berubah menjadi werewolf. Teman-teman, saya bercanda ya. Teman-teman, ini energinya yang sudah semakin merindukan kamu dan menyalahkan dirinya ke atas perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Dia tahu teman-teman, jikalau dia tidak melakukan sesuatu, hubungan kalian tidak akan berubah. Kamu akan tetap mencintainya. Tetapi kerana dia terpaksa membuatkan kamu berubah, pergi darinya, nah teman-teman, dia berubah menjadi werewolf ya. Orang yang benar-benar tidak aman, tidak bahagia dengan keputusannya sendiri. Kemunculan kartu The Moon, teman-teman, dia sedang sangat merindukan kamu ya, dan sangat mengharapkan akan ada perubahan ke depannya. Teman-teman, kartu The Moon ini juga menarik zodiak Pisces dengan kuat dan menggambarkan energi seseorang seperti di tema hari ini ya. Seseorang yang masih lagi merenungkan perpisahan ini. Nah, ini bukan sekadar merenung ya, tetapi merenungkan dengan sangat mendalam. Benar-benar merenungkan keputusannya yang membuatkan kamu menjauh atau dia bertindak untuk pergi. Dia tidak bahagia dengan keputusan ini teman-teman ya. Benar-benar merasakan pedang-pedang itu menikam jiwanya dia. Baik teman-teman, dengan menggunakan kartu ini pula ya, kita lihatkan dari segi hatinya.
Apa yang masih dia renungkan dengan begitu mendalam tentang kamu saat ini? Teman-teman, kita akan klarifikasi kartu werewolf tadi ya, kartu the moon tadi. Cuba kita lihatkan apa yang dia renungkan dengan sedalam-dalamnya. Apa yang sebenarnya hatinya renungkan dengan sedalam-dalamnya di saat perlu berpisah darimu ya. Kita lihatkan di sini. Financial issue. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran energi seseorang yang merasakan dia perlu bekerja keras untuk menstabilkan kondisi keuangannya. Mungkin teman-teman dia memilih untuk tidak terlalu memikirkan kamu, dan ini seperti keupayaan luar biasa ya untuk melupakan kamu dan berfokus ke arah pekerjaan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, di kartu Ace of Cups, sama ada dia minum secara berlebihan atau bekerja secara berlebihan bagi menampung keperluan hariannya. Teman-teman, jikalau dia memfokuskan ke arah pekerjaan, maka ini akan membantu hatinya untuk tidak terlalu memikirkan kamu. Teman-teman, dia juga sedar ya, sewaktu dia bersama dengan kamu ya, kamu juga turut membantunya dari segi keuangan. Mungkin ya, beberapa di antara kalian sempat membantunya dari segi keuangan. Maka ini membuatkan dia sangat menghargai ya momen itu, dan apabila terpaksa menjauh darimu atau membuatkan kamu pergi, teman-teman, dia kehilangan bantuan itu. Itu yang sedang direnungkannya. Selain daripada itu teman-teman, semakin berjauhan dengan kamu, semakin berpisah denganmu, semakin membuatkan kamu menjauh, hatinya semakin berbunga-bunga. Dia semakin sayang, semakin mencintai kamu. Teman-teman, kamu adalah taman yang penuh dengan bunga-bunga yang indah ini. Itu cara dia melihat kamu. Dan dia selalu ingin berjalan ke dalam taman ini. Dan apabila kamu pergi darinya, dia kehilangan taman yang indah ini. Kamu ini seperti sebuah taman yang cantik di dalam hatinya. Maka teman-teman, tanpa kamu ya, dia benar-benar kehilangan ketenangan, kecantikan ya, kenyamanan yang kamu berikan. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, so attracted. Sering terbayang-bayang akan wajahmu, sering merenungkan canda tawamu, sering merenungkan senyuman kamu, sering merenungkan melihatkan ke arah matamu, bibirmu. Teman-teman, dia ingin memeluk kamu, ingin merasa dekat dengan kamu. Seperti orang ini benar-benar sangat berhasrat ya terhadap kamu, dan maka di saat dia berubah menjadi werewolf, teman-teman, dia akan merenungkan wajahmu. Menurut hatinya, kamu ini cantik ya, kamu ini tampan, dan dia sangat suka banget memandang atau menatap ke arah wajahmu. Saya menangkap gambaran seperti itu ya melalui kartu ini. Ada aura penarik yang sangat kuat di antara kalian berdua. Tertarik banget dengan satu sama lainnya. Ini yang direnungkan teman-teman, sehingga dia berubah ya menjadi seekor werewolf. Okey teman-teman, putting the joke aside ya, making mistake. Okey teman-teman, saya menangkap gambaran dia menyadari apakah mungkin ya dia sudah tersalah langkah mengambil keputusan yang tidak tepat dengan menyingkirkan kamu dari hidupnya. Mungkin detik ini kalian di sini sudah menukar nombor HP, mungkin juga ada beberapa yang tidak begitu aktif di social media, maka teman-teman, dia mungkin lost contact dengan kamu ya, tidak dapat mencari tahu akan keberadaan kamu, bagaimana untuk menghubungi kamu. Maka dia sempat merasakan tindakannya itu adalah sebuah kesilapan yang paling besar yang sudah dilakukannya. Describe a mistake you have made. Teman-teman, dia kalau boleh ya ingin memberitahu kamu ya, keputusan yang sudah dia ambil untuk menjauh darimu itu adalah keputusan yang tidak tepat, yang benar-benar sebenarnya menyakitkan dia. Tetapi teman-teman, entah ini ya pesan yang akan sempat untuk disampaikan ataupun tidak. Maka teman-teman, ini yang sedang direnungkan dengan sedalam-dalamnya di hatinya di saat harus berpisah darimu. Okey teman-teman, kita beralih kepada kartu yang terakhir ini ya. Di saat dia masih merenungkan perpisahan ini, apa yang mungkin ingin dia sampaikan tetapi tidak kesampaian? Kita lihatkan ya. Di saat dia masih merenungkan perpisahan ini, apa yang mungkin ingin dia sampaikan dari hatinya tetapi tidak kesampaian? I struggle with my financial situation every day. Wah, ini sinkron banget dengan kartu tadi ya. Financial issue. Teman-teman, apakah mungkin ya seiring berjalannya waktu dia ingin kamu tahu teman-teman, kondisi keuangannya tidak seperti dulu ya. Setelah kalian berpisah teman-teman, dia mungkin dihadapkan dengan kondisi keuangan yang agak sulit. Maka teman-teman, dia ingin kamu tahu ya,
I'm very disappointed with the way you treat me right now. Really disappointed. Teman-teman, mungkin di saat dia mencari kamu ya, atau mungkin dia mengharapkan sesuatu dari tindakan kamu ya. Mungkin dia juga tidak menyangka kamu mempunyai kekuatan sekuat itu untuk pergi darinya. Mungkin dia berharap jikalau dia menghindar, jikalau dia menjauh, kamu akan melakukan sesuatu untuk kembali mendekatinya. Tetapi terlihat dengan kekuatan kamu, Six of Wands, walaupun kamu sangat sedih, tetapi kamu berpura-pura bahagia. Kamu masih lagi berhasil move on dan pergi darinya. Maka teman-teman, dia sangat disappointed, kecewa di saat kamu tidak berusaha ya untuk kembali menjangkau atau menggapainya. Mungkin dia tahu kamu bisa berkomunikasi, menghubunginya, tetapi itu tidak dilakukan oleh dirimu. I do not wish to give you an impression like I'm using you for convenience. Teman-teman, beberapa di antara dia ingin kamu tahu ya, dia tidak mahu berlanjutan terus-menerus membebankan kamu dengan segala dukungan yang kamu berikan. Kerana kartu Six of Wands juga menggambarkan energi kamu yang banyak support dia, yang banyak mendukungnya. Tetapi teman-teman, dia tidak mahu memberikan gambarannya, seperti membuatkan kamu merasa seolah-olah dia mendekati kamu hanya sekadar untuk mengguna fasilitas-fasilitas yang kamu berikan. Teman-teman, dia tidak mahu membuatkan kamu merasakan kamu dimanfaatkan. Seperti itu ya. I don't understand why you change drastically. Beberapa yang lain teman-teman tidak mengerti, tidak memahami ya, mengapa kamu berubah drastis terhadap dirinya. Dulu teman-teman kamu mengejar, kamu mengagung-agungkan dia, kamu mencintainya, tetapi sekarang kamu berhasil move on, hidup kamu semakin meningkat, hidup kamu semakin baik. Maka dia benar-benar bertanya-tanya ya, tidak mengerti, mengapa kamu berubah drastis seperti itu. I may act composed, but I was hoping to get your attention. Teman-teman, mungkin situasinya agak tenang, mendiamkan kamu, silent treatment kamu, seolah-olah tidak terganggu. Tetapi jauh di dalam hatinya, di balik ketenangan itu, di balik silent treatment itu, sebenarnya dia mendiamkan kamu semata-mata untuk mendapatkan perhatian kamu. Nah teman-teman, tidak semua kartu pesan ini dapat kalian kaitkannya dengan situasi hubungan. Ambil mana yang lebih memanggil. Sudah pasti energi yang tidak berkaitan itu menarik energi orang lain. Itu kalian perlu abaikan seperti itu ya. Kerana jangan lupa ini pembacaan umum. Okey teman-teman, ambil mana yang perlu sahaja. I have to take care of my elderly parents and sibling. Beberapa di antara dia ini orang yang diandalkan, perlu bertanggungjawab menjaga orang tuanya yang sudah berusia, yang sudah tua dan adik-beradiknya. Nah, ini energinya sangat spesifik. Teman-teman, seperti saya katakan tadi ya, ambil mana yang perlu sahaja. Maka teman-teman, dia mungkin tidak pernah memberitahu kamu. Ada orang tua yang perlu dijaga dan adik-beradik yang perlu dipantau. Maka teman-teman, ini mungkin tidak sempat diceritakan sewaktu dia berkenalan dengan kamu ya. Maka ini teman-teman disampaikan melalui bacaan hari ini. Baik teman-teman, saya meminta maaf sekali lagi ya. Videonya sangat-sangat berisik, percayalah teman-teman. Kondisi bising ini bukan sekadar mengganggu kalian tetapi juga mengganggu saya ya. Konsentrasi terhadap sebuah pembacaan. Tetapi saya cuba sedaya upaya untuk memfokuskan semua energi ke arah pembacaan ini ya, agar tidak terdistraksi dengan bunyi-bunyi yang berisik itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan daripada huruf-huruf nama ini, saya singkirkan bahagian kanan ini. Baik teman-teman, di sini ada huruf Q, X, C, W, T, E, Z, M, L, F, B, R, I, A, H, P, V, S. Baiklah teman-teman, sebagai penutup bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa seseorang yang benar-benar mencintaimu akan melihat dan menerima betapa berantakannya dirimu, betapa mudahnya kamu berubah suasana hati, dan betapa sulitnya kamu untuk ditangani. Tetapi mereka akan tetap menginginkanmu. Dan itu kerana hubungan yang hebat bukanlah tentang cinta yang kita miliki di awal, tetapi tentang seberapa baik kita terus membangun cinta itu hingga akhir. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.